Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keputusan dalam ketidakpastian. Kalau kita review kembali, jadi keputusan dalam ketidakpastian di sini dapat dikatakan bahwa keputusan yang akan diambil tidak didukung oleh informasi atau data yang lengkap atau sempurna. Kemudian yang kedua adalah tidak ada fungsi kepadatan probabilitas yang dapat diperoleh. Jadi kalau misalkan kemarin keputusan dalam resiko di situ kita masih ada informasi mengenai fungsi kepadatan probabilitas, namun di sini keputusan dalam ketidakpastian kita juga tidak memiliki informasi yang cukup mengenai fungsi kepadatan probabilitasnya. Kemudian yang diketahui itu hanya kemungkinan hasil dari suatu tindakan. Jadi pengambil keputusan di sini tidak mempunyai informasi tentang probabilitas yang terjadi dari hasil-hasil yang mungkin tersebut. Itu adalah ciri dari keputusan dalam ketidakpastian. Jadi dalam kondisi diskrit nanti bisa kita rangkum dalam bentuk matriks payoff seperti ini ya. Jadi ini adalah matriks payoff atau biasanya kita sebut juga sebagai matriks pembayaran. Jadi matriks pembayaran. Kalau kita lihat di sini, kita ada kolom pertama di sini adalah tindakan. Kemudian dari setiap kolom berikutnya di sini adalah keadaan atau kejadian yang mungkin terjadi. Jadi ada K1 itu adalah kejadian pertama, K2 kejadian kedua, sampai KN atau kejadian ke N. Jadi keadaan dan kejadian di sini adalah sifatnya belum terjadi atau maksudnya adalah masih akan terjadi. Jadi kemungkinan yang dapat terjadi di situ. Kemudian tindakan di sini nanti berbarisnya di sini T1 itu adalah tindakan pertama, T2 di sini tindakan kedua, sampai tindakan ke M di sini kita sebut sebagai TM. Ini. Jadi ini adalah tindakan yang akan kita tentukan atau yang kita pilih dengan harapan bahwa tindakan itu adalah yang terbaik. Jadi sebenarnya ini misalkan ya kita ada alternatif keputusan, ada alternatif misalkan kita bingung antara memilih dari 5 keputusan. Ada 5 keputusan alternatif di situ, itu yang akan kita sebut sebagai tindakan tadi. Jadi ini adalah keputusan yang bisa kita pilih. Kemudian ketika kita akan mengambil tindakan di situ atau keputusan di situ, akan ada kejadian yang mungkin terjadi di situ. Jadi kejadian di sini sifatnya adalah belum pasti. Ini yang kita sebut sebagai K1, K2 sampai KN. Kemudian dari matriksnya di sini, kalau kita lihat di sini barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N. Jadi kita punya matriks di sini M kali N. Ini adalah hasil yang berkaitan jika tindakan ke I dan terjadi tindakan ke J. Jadi misalkan kita lakukan tindakan ke I dan terjadi kejadian J. Jadi misalkan kita pilih, oke, saya memilih melakukan tindakan yang pertama di sini atau T1. Kemudian ternyata yang kejadian atau terjadinya yang benar-benar terjadi itu adalah si K1. Dan ini adalah yang kita sebut sebagai PF kita atau pembayaran kita di sini. Jadi V T1, K1. Jadi bersesuaian ya. Jadi di sini ada T2, K2. Jadi misalkan kita pilih tindakan 1, tapi yang terjadi adalah kejadian yang kedua. Ini adalah hasil yang berkaitan. Gitu. Jadi ini keterangannya. Jadi TI adalah tindakan ke I, KJ adalah keadaan atau kejadian di masa mendatang, dan V TI, KJ adalah hasil yang berkaitan jika dilakukan tindakan I dan terjadi tindakan J.
Pada pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, terdapat 4 kriteria yang dapat kita gunakan dalam mengambil keputusan terbaiknya. Jadi yang pertama adalah kriteria Laplace, kemudian yang kedua adalah minimax atau maximin, kemudian yang ketiga di sini adalah Savage minimax regret, kemudian yang keempat adalah realism atau biasa kita sebut sebagai Hurwitz di sini. Oke, kriteria Laplace. Jadi kriteria ini didasarkan oleh prinsip alasan yang tidak memadai atau principle of insufficient reason. Karena probabilitas kejadian yaitu K1, K2 sampai Kn di sini tidak diketahui. Jadi probabilitas tadi kan sudah dikatakan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam ketidakpastian di sini sifatnya adalah probabilitas kejadiannya di situ tidak diketahui. Jadi fungsi kepadatan probabilitasnya tidak diketahui. Jadi karena probabilitas kejadiannya tidak diketahui, sehingga kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa probabilitas yang ada tadi tersebut itu berbeda. Jadi kita gunakan asumsi bahwa semua kejadian di sini ya, karena kita tidak tahu probabilitasnya berapa, tapi kita juga tidak boleh menyimpulkan bahwa probabilitas ini akan berbeda. Sehingga kita gunakan asumsi bahwa semua kejadian memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jadi kalau misalkan nanti ada kejadian 1, kejadian 2, sampai Kn, di situ probabilitas atau peluang terjadinya dari masing-masing kejadian di situ diasumsikan sama. Oke, jadi nanti akan dipilih tindakan optimalnya, yaitu di sini T1 astrid ya, yang bersesuaian dengan menggunakan ini. Jadi maksimum. Kenapa kok maksimum? Karena di sini kalau misalkan kasus kita adalah atau tabel payoff kita adalah tabel laba atau keuntungan, jadi kita harus mencari nilai maksimumnya. Tapi kalau misalkan adalah tabel payoff kita adalah tabel rugi, di situ berarti kita harus meminimumkan. Jadi tergantung tabelnya. Tapi umumnya ketika kita bicara di situ tabel payoff, jadi yang ada elemen yang ada di situ adalah laba kita. Jadi laba dari semua kemungkinan tindakan dan kejadian yang ada. Jadi defaultnya di situ adalah matriks laba. Oleh karena itu di sini kita pilih yang maksimum. Tapi kalau misalkan dalam permasalahan itu adalah kita memiliki informasi bahwa itu adalah ruginya, jadi ada dua alternatif ya yang bisa kita lakukan. Dari rugi di situ kita jadikan ke laba, atau kita tetap gunakan matriksnya adalah matriks rugi, tapi kita cari yang minimum di situ. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita punya matriks laba, jadi dengan kriteria Laplace kita akan dapat tindakan terbaiknya dengan maksimumkan dari 1/n dikali dengan jumlahan dari setiap elemen di situ. Elemennya bersesuaian. Tadi n di situ adalah si banyaknya probabilitas kejadian di sini. Maksud saya adalah banyaknya kejadian di sini sebanyak n. Jadi 1/n jumlahan dari hasil dari masing-masing kejadian untuk setiap tindakan. Nanti kita akan cari kira-kira yang paling maksimum yang mana, itu yang akan kita gunakan sebagai keputusan terbaik. Oke, kita masuk ke contoh 1 di sini. Jadi kita ada misalkan A1, A2, A3, dan A4 di sini adalah tindakan kita. Jadi tindakan A1, tindakan A2, tindakan A3, tindakan A4. Sedangkan kolomnya di sini S1, S2, S3, dan S4 di sini adalah kejadian yang mungkin terjadi di sini.
Jadi di sini sifatnya memiliki probabilitas, karena di sini kita adalah kejadian atau sifatnya adalah event, kira-kira yang terjadi adalah yang mana. Jadi kalau misalkan kita punya pohon keputusan kemarin, jadi S1, S2, S3, S4 di sini adalah sinut bulat, sedangkan A1, A2, A3, dan A4 ini adalah not kotak. Jadi kita di sini adalah memilih, sedangkan S1, S2, S3, dan S4 ini adalah probabilitas kejadiannya tidak diketahui di sini. Jadi ini adalah not bulat, tetapi di sini probabilitasnya tidak diketahui. Sehingga ketika kita menggunakan Laplace, tadi kita asumsikan bahwa peluang terjadinya masing-masing kejadian di sini adalah sama. Oke. Kemudian ini adalah matriks payoff kita, matriks pembayaran. Jadi di sini adalah laba ya. Jadi kalau misalkan kita pilih tindakan A1, tetapi yang terjadi adalah S1, di sini laba kita adalah 5. Atau kalau misalkan di sini, ini adalah ketika kita memilih tindakan A2, namun yang terjadi ternyata di situ adalah S3. Jadi nanti kita akan punya laba sebesar 12 di sini, dan seterusnya. Dengan menggunakan kriteria Laplace tadi, kita dapat menentukan expected value-nya atau keuntungan harapannya ya. Jadi masih berupa harapan, itu berarti ya belum pasti juga apakah akan mendapatkan profit sebesar itu. Jadi kita punya 1/n, dengan n tadi adalah banyaknya si kejadian. Jadi ada 4 di sini, S1, S2, S3, dan S4, jadi 1/4. Kemudian dikalikan dengan jumlahan dari masing-masing nilai di sini. Jadi kita selesaikan dulu tindakan 1, kita hitung. Di sini ternyata expected value-nya adalah 14,5. Kemudian kalau misalkan tindakan 2 dengan kejadian yang bersesuaian, di sini kita akan dapatkan expected value-nya adalah sebesar 12,5. Kemudian A3 di sini ini adalah expected value kita. Kita akan dapatkan di sini sebesar 18. Kemudian A4 kita dapatkan 30, 22, 19, dan 15. Di sini kita dapatkan nilainya adalah 21,5. Nah, kalau misalkan tadi saya utarakan di sini adalah ini kita bicara adalah laba, berarti pasti kita pilih adalah yang terbaik, itu berarti yang expected value-nya adalah yang paling tinggi, adalah kita pilih 21,5. Tapi kalau misalkan saya bicara di sini adalah kerugian, maka kita akan memilih expected value-nya pasti yang paling kecil di sini. Jadi di sini adalah sebesar 12,5 ini. Jadi kalau misalkan ini kerugian, misalkan kita ambil tindakan 1 tetapi yang terjadi adalah S1, berarti di sini 5 di sini adalah kita akan rugi 5 sebesar 5 atau $5, $5 juta seperti itu. Jadi penting kita menjelaskan atau mengidentifikasi tabel payoff yang kita buatkan itu kira-kira adalah tabel payoff rugi atau tabel payoff laba. Jadi kalau misalkan rugi berarti adalah kita ambil yang 12,5, tetapi kalau laba berarti kita pilih yang 21,5 di situ. Jadi karena di sini adalah rugi, keputusan terbaik adalah A2 dengan EV-nya adalah 12,5. Oke, kriteria yang kedua di sini adalah kriteria minimax dan maksimin ya. Jadi minimax atau maksimin merupakan kriteria yang paling konservatif. Jadi di sini pengambil keputusan dianggap sangat pesimis atau konservatif
konservatif terhadap masa depan. Jadi kriteria ini didasarkan oleh usaha untuk memperoleh hasil terbaik dari kondisi terburuk yang mungkin. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Pengambil keputusannya di sini orangnya adalah sifatnya pesimis, jadi dia ingin memperoleh hasil terbaik dari kemungkinan yang terburuk di situ. Jika hasil tadi pada matriks payoff di sini mewakili biaya, maka dipilih tindakan TI asrit yang bersesuaian dengan minimum dari TI, maksimum KJ, dengan di sini adalah nilainya yang bersesuaian. Kemudian jika V di sini mewakili keuntungan, makanya tadi saya jelaskan bahwa penting bagi kita untuk mengidentifikasi kira-kira tabel atau matriks payoff yang kita buat itu adalah mewakili biaya atau mewakili laba gitu. Mewakili laba atau mewakili rugi atau mewakili biaya atau mewakili keuntungan di situ. Kalau mewakili keuntungan, maka kita akan memilih tindakan yang bersesuaian dengan max di sini TI, kemudian minimum KJ dengan ini adalah nilainya. Paling mudah adalah ini kenapa sih kok disebut minimax ini? Nah, kalau kita lihat di sini min max, ya, disebut sebagai minimax. Jadi kita akan menggunakan kriteria minimax jika tabel kita adalah tabel biaya. Kemudian kita punya kata maksimin di sini, karena di sini maksimin. Jadi kita akan menggunakan kriteria maksimin jika tabel payoff kita mewakili keuntungan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi kan ketika kita bicara biaya dulu, biaya ya. Tadi kan dikatakan bahwa dia akan memilih yang terbaik dari kondisi terburuk. Kalau kini biaya, berarti kita kan mencari yang terburuk itu kan berarti dari yang paling besar kerugiannya. Makanya di sini adalah maksimum. Kemudian terbaiknya baru kita cari yang minimum. Begitu juga untuk yang keuntungan, jadi kita cari yang minimum dulu, baru kita cari yang maksimum. Gitu. Jadi kalau biaya kita gunakan minimax, kalau kita bicara laba kita gunakan yang maksimum. Oke, kita ke contoh 2. Kalau ini adalah mewakili biaya, jadi ini adalah mewakili biaya, berarti kita harus menggunakan kriteria minimax. Minimax ini dalam arti adalah kita mencari nilai maksimumnya dulu, ini dari kemungkinan kondisi yang ada. Jadi misalkan kalau kita ambil tindakan A1, kemungkinannya kan ada 4 ya, kemungkinan kejadian yang terjadi. Nah, ketika S1 terjadi, atau S2 terjadi, atau S3 terjadi, atau S4 terjadi. Jadi kalau S1, kerugian kita adalah 5. S2, kerugian kita adalah 10. S3, kerugian kita adalah 18. S4, kerugian kita adalah 25. Berarti kemungkinan yang terburuk adalah yang mana? Ya pasti adalah si S4 di sini, karena kita ruginya sebesar 25. Ini yang kita sebut sebagai terburuk. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Wah, kita ternyata memilih yang besar. Makanya kita pilih maksimum tadi. Ini, makanya kita ambil yang maksimum. Kemudian tadi adalah yang terbaik dari kemungkinan terburuknya. Jadi ini adalah kemungkinan terburuknya, kita ambil yang terbaik. Yang terbaik kalau kita bicara laba, berarti adalah yang paling minimum kerugiannya. Maksud saya terbaik kalau kita bicara rugi, berarti adalah yang paling minimum. Jadi kalau kita punya 25, 23, 21, dan 30 di sini, berarti yang paling minimum adalah 21. Oleh karena itu tadi kita sebut sebagai minimax ketika di sini kita bicara adalah matriks rugi. Tapi kalau kita bicara ini adalah matriks laba, nanti kita gunakan yang maksimin. Kalau maksimin berarti kita cari yang minimum dulu, baru kita cari yang maksimum.
Jadi keputusan terbaiknya adalah A3 dengan EV-nya sebesar 21. Nah. Oke, kriteria yang ketiga. Di sini adalah kriteria savage minimax regret. Didasarkan atas konsep opportunity loss atau regret, atau di sini regret berarti penyesalan ya di sini. Dalam kriteria ini dibentuk matriks penyesalan atau regret yang baru yang didefinisikan dengan ini. Jadi R itu di sini nanti yang persesuaian sama dengan maksimum dari nilai kita tadi dikurangkan dengan si masing-masing nilai yang bersesuaian. Kemudian kalau kita bicara rugi, nanti kebalikannya. Jadi masing-masing elemen di situ akan dikurangi dari nilai minimumnya. Itu kalau kita bicara kerugian. Jadi kita pandang dulu, ini ternyata adalah matriks laba yang kita buat. Berarti kita gunakan ini kriteria yang paling atas. Kemudian kalau rugi, berarti kita gunakan kriteria yang bawah di sini. Jadi baik V merupakan fungsi laba atau kerugian, maka R-nya di sini adalah fungsi penyesalan. Jadi yang dalam kasus ini mewakili kerugian. Jadi meskipun di situ adalah awalnya kita punya matriksnya adalah matriks laba, yang namanya matriks penyesalan kita itu pasti adalah matriks rugi. Atau meskipun kita matriks awal kita adalah matriks rugi, maka matriks penyesalan kita tetap juga matriks rugi di sini. Sehingga kita pasti kalau rugi apakah maksimin atau minimax tadi. Ini kalau rugi kita gunakan minimax ya. Makanya di sini namanya adalah savage minimax regret. Ini karena nanti matriks penyesalannya harus kita minimaxkan. Karena regret di sini adalah matriks yang kita bentuk nanti adalah matriks rugi, sudah pasti di situ. Kita lanjut ke contoh untuk savage minimax regret. Jadi kalau kita lihat di sini sama seperti tadi ya. Jadi ini adalah matriks biaya atau mewakili biaya di sini. Ketika di savage minimax regret, meskipun matriks di awal di sini adalah biaya maupun keuntungan, nanti matriks regretnya atau matriks penyesalan kita di situ adalah pasti adalah matriks biaya. Ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua matriks. Ini adalah matriks persoalan kita. Kemudian ini adalah matriks regret kita di sini. Jadi kalau di regret di sini ini sudah pasti adalah mewakili biaya. Apapun bentuk atau di sini mewakili laba atau mewakili biaya untuk si matriks awal di sini. Oke, ini misalkan adalah elemen semua di sini adalah mewakili biaya. Jadi kalau di savage minimax regret di sini adanya penyesalan ya. Penyesalan karena dia memilih atau kita di sini memilih keputusan yang salah di sini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada 4 tindakan atau keputusan yang bisa kita ambil. Ini adalah kejadian yang mungkin terjadi. Kita ambil dulu yang kejadian pertama. Jadi di sini ada keputusan sebanyak 4. Kemudian ini adalah nilai yang mewakili biaya. Kalau kita lihat di sini, berarti keputusan terbaik kita adalah si A1 ya. Kenapa A1? Karena di sini kerugian kita adalah paling kecil. Atau biaya yang kita keluarkan di sini paling kecil. Ini adalah sudah pasti keputusan terbaik kita adalah A1. Nah, di permasalahan savage minimax regret, maksud saya adalah pengambilan keputusan savage minimax regret di sini, kita sebagai pengambil keputusan di sini diasumsikan mengambil keputusan yang salah. Jadi gini, di sini padahal yang terbaik adalah A1, tapi ternyata kita itu salah memilih sebenarnya. Jadi kita itu di awal itu memilih adalah A4. Jadi misalkan A4 kita pilih, saya mengambil keputusan A4 gitu. Tetapi ternyata setelah berjalannya tindakan tersebut, ternyata kita pasti tahu di sini adalah keputusan terbaiknya adalah si A1. Jadi ini yang disebut sebagai penyesalan. Jadi kita menyesal.
ketika S1 terjadi di sini, terbaiknya adalah si A1. Karena kita salah memilih, jadi mestinya waduh, tahu gitu tadi memilih A1 saja gitu. Otomatis kita menyesal di sini, makanya nanti akan ada matriks ini, regret atau matriks penyesalan. Jadi benernya kalau misalkan kita tepat memilih, kita benar-benar memilih A1, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Makanya di sini nilainya 0. Gitu. Tapi kalau kita salah memilihnya adalah A2, jadi kita rugi 8. Kemudian kalau di sini kita hanya rugi 5. Berarti kita di sini benernya adalah kehilangan berapa atau lebih rugi sebanyak berapa. Nah, di sini sebanyak 3 ya. Jadi mestinya kita bisa mengeluarkan biaya hanya 5 saja. Tetapi karena kita salah memilih, kita jadinya mengeluarkan biaya sebanyak 8. Berarti kan kerugian kita di sini sebanyak 3. Ini. Sama seperti yang A4 misalkan. Si terbaiknya adalah 5, kita berarti bisa mengeluarkan biaya hanya 5, tetapi kita salah memilih. Kita memilih adalah A4. Jadi di sini adalah kita sudah salah memilih sehingga mengakibatkan kita rugi sebanyak 25 ini. Jadi analog dengan si pengambilan keputusan lainnya ya. Jadi di sini juga sama. Jadi misalkan kita memilih A1 sebagai tindakan terbaik, ternyata yang terjadi adalah si S2. Kalau kita lihat S2 di sini, terbaiknya adalah si A2. A2 adalah keputusan terbaik mestinya kalau S2 itu terjadi. Otomatis kita juga ada penyesalan di sini. Waduh, tahu gitu tadi saya memilih A2. Ini. Kalau kita memilih A2, kerugian kita ya 0. Tapi kalau kita memilih A1, salah memilih di sini, jadi kita menyesal di sini sebesar 3. Ini. Jadi logikanya seperti itu. Atau bisa juga kalau ingin cepat di sini kita bisa menggunakan tadi ya rumus yang sudah dibentuk tadi. Jadi masing-masing kolom di sini kita cari yang paling kecil. Jadi ini ada 5. Kolom kedua atau kejadian kedua di sini 7, kolom ketiga di sini 12, kolom keempat di sini adalah 15. Matriks penyesalan kita dapat kita bentuk dengan cara masing-masing elemen tadi kita kurangkan dengan nilai minimumnya. Jadi ini. Jadi 5 dikurangi 5, 8 dikurangi 5, 21 dikurangi 5, 30 dikurangi 5. Ini 10 dikurangi 7, 7 kurangi 7, 18 kurangi 7. Nah, di sini berarti 21 dikurangi 15. Jadi kita peroleh matriks seperti ini. Ini yang disebut sebagai matriks penyesalan kita. Karena di sini adalah matriks penyesalan berbentuk mewakili biaya, jadi kita apakah menggunakan maksimin? Bukan ya, jadi kita harus menggunakan minimax karena di sini mewakili biaya. Jadi kita cari maksimumnya dulu, berarti di sini 10, di sini 8, di sini 16, di sini 25. Baru kita cari yang paling minimum, maksud saya adalah minimum dari keseluruhannya di sini adalah berarti 8. Jadi keputusan terbaik kita ketika kita menggunakan salvage minimax regret di sini adalah A2 dengan expected value-nya adalah sebesar 8 di sini. Jadi biaya yang kita keluarkan nanti adalah sebesar 8. Ini untuk yang tabel awal kita atau matriks POV kita mewakili biaya. Tapi kalau menggunakan matriks laba atau matriks keuntungan di situ nanti berarti adalah masing-masing elemen di situ akan diapakan? Jadi nilai maksimumnya akan dikurangi dengan nilai maksimumnya di situ kita peroleh, kemudian akan dikurangkan dengan masing-masing elemennya di situ. Itu adalah ketika kita bicara keuntungan. Oke, ini kriteria yang terakhir yaitu kriteria realism atau Hurwitz. Jadi kriteria ini mewakili suatu kisaran sikap ya. Jadi suatu kisaran sikap dari yang paling optimis sampai yang paling pesimis. Kriteria ini menemukan keseimbangan di antara ekstrim pesimisme dan ekstrim optimisme. Jadi ada sikap pesimis dan sikap optimis. Jika nilai-nilai yang bersesuaian di dalam matriks POV itu mewakili laba atau keuntungan, maka dipilih tindakan yang menghasilkan sebagai berikut. Jadi kita cari
maksimum dari tindakan yang setelah kita hitung adalah alfa max V ditambah 1 dikurangi alfa min minimum dari V-nya. Kemudian jika V di situ mewakili biaya, maka dipilih tindakan yang menghasilkan, yaitu tindakan yang paling nilainya adalah paling minimum, di mana nilai tersebut dapat dicari dari alfa kali min V ditambah 1 dikurangi alfa kali max V di sini. Dengan alfa di sini dikenal sebagai indeks optimisme. Dan nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Jadi alfa sama dengan 1 di sini menunjukkan bahwa kita itu terlalu optimis. Jadi kalau alfanya 1 itu pengambil keputusannya itu terlalu optimis di sini. Tapi kalau alfanya sama dengan 0, malah di sini adalah si pengambil keputusan terlalu pesimis di sini. Jadi nanti nilai alfanya di sini pasti diketahui kalau menggunakan metode Hurwitz itu. Jadi di contoh terakhir di sini kita masih bicara bahwa matriks payoff ini adalah mewakili kerugian atau biaya kita. Jadi kita akan menyelesaikan dengan menggunakan kriteria Hurwitz. Jadi lebih cepat kalau dibikin tabel seperti ini. Jadi ada kolom baris minimum, berarti ini adalah kita cari per barisnya di sini adalah nilai yang paling minimum. Maksud saya adalah nilai minimumnya. Jadi di sini 5, 7, 12, 15. Ini adalah nilai minimumnya. Kemudian baru kita cari maksimumnya, atau dibalik ya nggak masalah ya. Jadi di sini berarti maksimumnya adalah 25, maksimumnya 23, maksimumnya 21, kemudian maksimumnya adalah 30. Jadi ini mewakili masing-masing tindakan. Jadi nilai maksimum dan minimum dari masing-masing tindakan. Kemudian kita substitusikan dengan tadi ketika di situ adalah mewakili kerugian atau biaya, kita bisa menggunakan alfa dikalikan dengan si V-nya di situ, kemudian ditambah 1 dikurangi alfa dikalikan V yang maksimum. Jadi kita punya alfanya ya, di sini alfa dikalikan baris minimumnya, jadi adalah 5 alfa ditambah 1 dikurangi alfa dikalikan baris maksimumnya, berarti adalah 25. Kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi 25 dikurangi 20 alfa. Kemudian kalau misalkan sudah kita hitung di sini, ini boleh langsung ya alfanya pasti alfanya nanti diketahui, jadi langsung disubstitusikan saja nilai alfanya. Jadi nanti kita akan dapat keputusan terbaiknya. Jadi ketika alfanya di sini misalkan adalah 0,5, maka keputusan terbaiknya adalah A1. Bisa juga di sini nilainya A2, karena di sini memiliki expected value yang sama. Jadi A1 atau A2. Di sini sama-sama memberikan nilai expected value-nya di sini adalah 15. Tuh. Jadi sebagai latihan silakan dicoba ya, ini latihan 1. Kemudian dan latihan 2 nanti berikutnya. Jadi masing-masing latihan di sini silakan dikerjakan menggunakan 4 kriteria. Jadi kriteria yang pertama adalah si Laplace, kemudian kedua adalah si Maximin atau Minimax tergantung tabel yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah si Salvage Minimax Regret, dan yang keempat adalah Hurwitz. Ini latihan 1, ini adalah latihan 2. Oke. Saya kira cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.